Eh, kita akan buka sama-sama Mazmur pasal yang ke-23. Kita eksposisi ringan aja Mazmur 23 supaya kita mengerti hanya ada 6 ayat di sini yang sungguh indah yang ditulis oleh seorang yang hidupnya dikuasai sama firman. Hidupnya betul-betul dikuasai oleh firman. Perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang hanya ngerti firman sama orang dikuasai sama firman, dikuasai kebenaran. Dan ditulis oleh seorang bernama Daud. Mazmur 23 ayat yang pertama mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau sampai Alkitab mengatakan Tuhan adalah gembalanya, berarti kita dombanya. Nah, ini bukan kata saya, ini menurut survei, domba itu adalah binatang terbodoh di dunia. Binatang yang sangat ramah, tapi juga terbodoh. Ada satu video di YouTube yang seekor domba masuk ke dalam sebuah lubang, ditolong sama orang ini, dikeluarkan dari lubangnya, dia sangat senang, dia loncat, dan dia masuk lagi ke lubang yang sama. Itu domba. Domba gak bisa diajak main tak umpet. Karena kalau main tak umpet, kalau ketemu kan kaget gitu ya. Ketemu gitu ya. Dia gak bisa dikagetin, kaget dia mati. Domba gak bisa dibalikin badannya. Kalau dia dibalikin badannya, dia tidak akan bisa membalikkan badannya sendiri. Domba gak bisa kalau sampai hanyut di air karena dia punya bulunya bisa memberatkan badannya dan dia pasti mati. Itu domba. Tahun 2005 di Turki ada 1.500 domba yang digembalakan oleh beberapa gembala. Dan di jam makan siang mereka hanya mengambil waktu sangat singkat sebenarnya untuk makan siang. Tiba-tiba ada satu dari domba tersebut yang keluar dari jalur dan terjun ke jurang. Dan ada 400 domba ikut-ikutan sama dia. Dan mati semua. Itu domba. Dan ketika Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu merupakan sebuah kalimat yang akhirnya diperjelas sama Yesus dengan sangat indah. Dengan menggunakan metafor-metafor yang luar biasa. Salah satunya adalah engkau adalah ranting melekat kepada pokok anggur. Yang artinya nutrisi. Kalau kita sakit, kesembuhan itu mengalir kepada rantingnya. Bahwa engkau tidak akan kekurangan sesuatu. Dia katakan, aku sudah menyiapkan kekayaanku untukmu. Kekayaanku itu berarti dimulai dari dalam, tidak pernah di luar. Damai sejahtera, sukacita melimpah, hikmat, pengharapan, pertumbuhan rohani, karakter tahan uji, iman, dan lain sebagainya. Disiapkan sama dia, bahkan yang terutama pastinya keselamatan. Itu arti daripada tidak akan kekurangan engkau. Matius 6 ayat 31 salah satu contohnya. Jangan khawatir dan berkata. Gak boleh khawatir, bukan sekedar khawatir aja. Jangan juga berkata, apakah yang kamu makan, minum, dan pakai. Kebutuhanmu sudah aku tanggung, dan lain sebagainya. Itu yang Yesus selalu katakan kepada kita. Hidupmu aku tanggung. Bahkan firman Tuhan mengatakan aku sudah mendahului engkau. Ulangan 31 ayat 8 mengatakan Tuhan itu maha hadir. Dia ada di depan, dia ada bersama dengan saya. Dia menembus waktunya manusia. Itu adalah kalimat-kalimat dan janji-janji firman Tuhan yang sungguh indah. Ya, jadi ketika dikatakan tidak akan kekurangan, itu adalah sesuatu yang artinya sebenarnya adalah anak Tuhan punya akses kepada Bapaknya. Satu kalimat di Lukas 15 ayat 12, salah satu kalimat yang sebenarnya sangat berbahaya dilakukan oleh si bungsu ini. Dan kalau kita ngerti ini, kita paham apa yang Yesus maksudkan dengan anak yang terhilang. Karena memang ada 2 yang terhilang ya, kakaknya juga terhilang. Jadi waktu si bungsu mau pergi, dan ini merupakan perumpamaan yang dilontarkan kepada orang Farisi, yang Yesus sedang katakan kepada dia, inilah akses kepada Bapa di sorga. Dan kalau kamu melepaskan akses, ini yang terjadi sama hidupmu. Dan ini tertulis di ayat ini dengan sangat detail dikatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Itu akses. Jadi bungsu ini udah tahu bahwa apa yang punya Bapa punya saya. Berikan harta milik kita. Yang menjadi hakku. Ini adalah proses di mana si bungsu lagi katakan kepada bapaknya, saya mau memisahkan akses kepada kepemilikan. Saya gak mau lagi punya akses, saya gak mau lagi melekat kepada engkau, sekarang saya ingin memiliki. Yang terjadi adalah ketika orang ingin memiliki, dia ingin menjadi kehidupannya dipimpin sama dirinya sendiri, dia pergi ke negeri yang jauh, supply-nya stop. Karena aksesnya stop, aksesnya diputuskan. Jadi gak ada yang supply udah.
Jadi ketika dia ingin memiliki, dia ingin menjadi Tuhan atas hidupnya sendiri, akhirnya ampas yang menjadi makanan babi kelihatan menarik untuk dimakan. Itu gambaran orang yang melepaskan diri daripada akses, daripada sumber, daripada Tuhan dalam hidupnya. Jadi ayat ini adalah ayat yang sungguh indah, sungguh dalam sebenarnya artinya. Akses itu artinya akan melekat. Ketika kita melekat, apa yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup karena supply jalan terus. Ketika orang masuk ke dalam kepemilikan, dia melepaskan akses, dia melepaskan yang tadinya melekat kepada sumber, akhirnya apa yang terlepas dari tangannya dia, terlepas juga dari hidupnya karena supply nggak ada. Supply-nya udah stop. Jadi ini ayat sangat bahaya sebenarnya, dan ini adalah ayat yang melawan apa yang dikatakan dengan tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Jadi orang ya, kalau dia hidupnya selalu senantiasa ngucap syukur, hidupnya senantiasa sadar bahwa saya tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, saya punya akses kepada Bapa di sorga, dia akan ngalamin kesulitan hidup, udah pastilah, kita hidup di dalam dunia penuh kegelapan ini. Tetapi supply-nya Tuhan tidak akan pernah berkekurangan atas hidupnya. Di saat dia membutuhkan damai, Korintus mengatakan, aku akan menumbuhkan buah kebenaranmu. Damai itu buah roh, sukacita itu buah roh. Di musim engkau membutuhkan buahnya, aku akan tumbuhkan buahnya. Engkau seperti pohon ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Bukan karena usahamu engkau berbuah, karena aku menumbuhkan buah roh di dalam hidupmu. Tugasmu cuma satu, tinggal di dalam kasihku. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Tinggal di dalam kasih-Nya. Kita udah belajar berkali-kali di tempat ini. Saya cuma mau terima dari Tuhan, karena memang posisi saya kepada Tuhan adalah Dia datang membawa hidup yang berkelimpahan. Saya posisinya vertikalnya terima dulu dari Dia. Tinggal di dalam kasih-Nya. Dan ketika itu terjadi, kehidupan orang Kristen, anak-anak Tuhan, dia tidak akan pernah terlepas dari sumbernya. Yes, dia akan ngalamin kesulitan hidup, udah pasti. Kita semuanya pasti ngalamin proses, nggak mungkin enggak. Dan ketika kita ngalamin proses, nanti mungkin bulan depan kita belajar tentang isme-isme, tentang nilai-nilai dunia yang ada di dalam kehidupan ini. Ada pragmatisme, ada sekularisme, ada relativisme, dan lain sebagainya. Itu yang sedang masuk ke dalam kehidupan anak-anak Tuhan juga tanpa kita sadari. Nah, bagaimana saya harus menawan pikiran saya, supaya pikiran dan hati saya itu dikuasai sama firman. Itu Paulus katakan, tawan pikiranmu. Tawan itu berbeda, tawanan berbeda dengan tahanan. Tawanan itu lebih berharga daripada tahanan. Tahanan ada kemungkinan karena dia bersalah, ya dia ditahan. Tawanan itu seringkali ada kemungkinan besar dia gak salah, ditawan karena dia punya nilai. Untuk mendapatkan sebuah penebusan dan lain sebagainya. Makanya dikatakan tawan pikiranmu. Kenapa? Karena pikiranmu itu berharga. Dan itu yang selalu menjadi tempat di mana iblis selalu akan bombardir kita dengan semua kebohongannya dia. Jadi tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Kita harus pastikan bahwa saya gak akan pernah Tuhan melepaskan diri saya dari sumber atas segala sumber. Dan itu sebabnya saya sadar saya tidak akan kejar pipa-pipa yang Tuhan pakai untuk memberkati saya. Saya udah pernah katakan di tempat ini, kalau kita bicara soal berkat finansial itu ada 3 pipa. Belas kasihan orang lain bisa, pekerjaan bisa, usaha bisa. Pipa ini bisa tutup. Dan jangan pernah dikultuskan, jangan pernah dikejar pipanya, kejar sumbernya. Sumbernya gak pernah tutup. Pipa bisa tutup kapan aja, Tuhan akan bukain pipa yang lain. Ketika kita buka keran di rumah kita, kerannya bisa rusak. Sumbernya terus mengalir. Kita bisa buka keran yang lain, bisa ngalir airnya. Keran bisa tertutup kapan aja, bisa rusak, bisa mampet kapan aja. Sumber gak pernah tutup. Itu yang Tuhan maksudkan, itu yang Daud lagi kasih tahu sama kita. Kamu tuh gak akan kekurangan sesuatu apapun. Dipertajam sama Yesus berkali-kali. Salah satunya ayat ini. Jangan pernah melepaskan akses kepada kepemilikan. Karena kamu bukan pemilik, kamu hanya pengelola. Apa yang saya punya, punya kamu. Dan itu dikatakan lagi sama si sulung. Ketika si sulungnya komplain, ketika si bungsunya bertobat dan pulang. Dia bilang, kenapa Bapak gak pernah motong hewan buat saya? Karena dia cemburu sama adiknya yang baru bertobat. Bapaknya bilang, kan kamu tinggal sama saya, apa yang punya saya punya kamu. Kamu gak sadar kamu punya akses.
Maka dua-duanya terhilang. Ya. Nah, ayat yang kedua sama ayat yang ketiga daripada Mazmur 23 ini adalah jantung daripada Mazmur 23. Kita nggak paham ayat 2 sama ayat yang ketiga, kita nggak ngerti Mazmur 23. Ini jantungnya di sini. Ayat yang kedua, Daud itu mengatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini adalah kata paksaan Bapak Ibu. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, itu berbicara tentang sabat sebenarnya. Nah, sabat yang sebenarnya itu bukan ritualnya. Yesus mementahkan sabat itu ketika dia membuat mujizat demi mujizat di hari sabat. Ibrani mengatakan, masuk ke dalam perhentianku. Itu artinya adalah, pastikan hidupmu mengerti bahwa Yesus bukan sekedar hanya meninggalkan Roh Kudus untuk hidup di dalam kita. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan dengan sangat jelas, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan ketika damai aku tinggalkan bukan seperti damai yang diberikan sama dunia kepadamu. Karena yang dunia berikan itu namanya ketenangan. Ketenangan itu letaknya di emosi. Ketenangan bisa hilang kapan aja. Damai sejahtera gak bisa dicuri sama iblis. Karena dia salah satu dari buah roh. Itu maksudnya. Ketenangan bisa dicuri, makanya dia katakan, damai sejahtera telah kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Itu ketenangan. Dia tutup dengan, jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Ketenangan kita bisa hilang kok kapan aja. Sukacita juga gitu, kita udah pernah belajar. Sukacita kan adalah salah satu bagian dari buah roh. Sukacita gak bisa dicuri. Temannya sukacita yang dunia berikan itu namanya kesenangan, letaknya di dalam jiwa. Semua yang letaknya di dalam jiwa, yang mempengaruhi pikiran, emosi, perasaan, kehendak, itu bisa hilang semu soalnya. Sementara sifatnya. Bisa hilang kapan aja, bisa dicuri sama iblis. Bisa dicuri sama kondisi eksternal yang terjadi. Tetapi yang namanya damai sejahtera sama sukacita, sifatnya kekal adanya. Itu yang Daud sebenarnya maksudkan dan dipertajam sama Yesus, dipertajam sama Paulus. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Pewahyuan ini sudah didapatkan sama bocah ini. Dan kemudian baru dia katakan begini, ia membimbing aku ke air yang tenang. Maksudnya gini, orang yang punya damai pasti ada ketenangan. Orang yang tenang belum tentu punya damai. Itu prinsipnya. Nah, kenapa sih di dalam hidup ini kita perlu ada damai Tuhan yang menguat? Kenapa sih damai itu pentingnya luar biasa? Karena dari damai itu, orang yang tidak akan kekurangan itu kenapa langsung disebutnya damai? Disebutnya sebuah pemeliharaan tentang kehidupan manusia yang ada di dalam sini. Karena Daud tahu sebentar lagi dia akan buka ayat yang keempat. Dan itu ayat yang paling mengerikan di Mazmur 23. Dia lagi setting up pelan-pelan. Dia lagi kasih tahu, kamu gak akan kekurangan apapun ya. Kamu melekat kepada sumbernya. Dan kamu ingat ya, kamu sudah dikasih damai sama Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8. Mengatakan bahwa iblis itu berjalan seperti singa. Mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Ya kan? Mencari orang yang dapat ditelan. Sama kebohongannya. Dapat ditelan. Perhatikan kalimat itu, dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongannya. Siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Kenapa gak bisa ditelan? Kuncinya di ayat sebelumnya. Ayat yang ke-7. Dikatakan apa? Coba lihat. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Kenapa ada korelasi tentang kekhawatiran sama dapat ditelan sama kebohongan dia? Ini yang saya lakukan setiap pagi. Tuhan, mungkin aku belum merasakan kekhawatiran hari ini. Tapi kalau sampai nanti siang ada kekhawatiran. Aku udah tukar ya Tuhan sama Yohanes 14 ayat 27 tadi. Aku tukar dengan damai sejahtera yang Tuhan telah tinggalkan bagi aku. Udah dikasih kok, gak diambil. Ya rugilah. Tuhan, aku terima damai sejahtera. Tukar dengan semua kekhawatiran. Tadi aku tukar Tuhan dengan damai sejahtera. Kenapa? Kalau aku punya damai sejahtera, semua kebohongan iblis yang dia lontarkan kepada aku gak akan mempan. Orang yang mengambil keputusan yang salah, ini korelasinya.
itu karena hidupnya kalap di dalam sini, kalut di dalam sini. Gak ada damai Tuhan. Makanya ayat yang ketiga katakan begini. Ayat yang ketiga mengatakan begini. Ia menyegarkan jiwaku. Dan kemudian ini yang luar biasa. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan baik-baik. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Jiwaku tenang, jiwaku segar, aku mengambil keputusan benar. Itu kuncinya. Saya ulang ya. Hidup di dalam damai Tuhan, memiliki ketenangan, segar jiwanya, walaupun ada masalah, segar jiwanya, pengambilan keputusan benar. Jadi ini jantungnya. Kalau kita nggak ngerti prinsip ini, dua ayat ini, kita nggak ngerti Mazmur 23 udah. Karena sebentar lagi Daud akan kasih tahu ayat yang paling mengerikan, yang ayat yang sangat populer di mana-mana, tapi kita juga harus mengerti ada backstory di balik itu. Jadi pahami dulu dan ingat tugas saya cuma satu. Saya cuma mau tinggal di dalam kasih Tuhan. Jadi kalau ada masalah ingat begini, Tuhan gak pernah berseberangan sama saya. Tuhan gak murka sama saya. Tuhan gak marah sama saya. Saya mau tinggal dalam kasih-Mu. Engkau mengasihi aku. Sakit penyakit bukan dari Tuhan. Tuhan gak kasih saya masalah. Tuhan mendisiplinkan saya. Yes. Tuhan pelihara saya. Ketika saya melewati apapun dalam pergumulan hidup, pemeliharaan Tuhan selalu tepat waktu. Tuhan itu namanya aku tinggal dalam kasih-Nya. Kasih, buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22, kata selanjutnya sukacita. Kata selanjutnya damai sejahtera. Yohanes 15, tinggal dalam kasih-Ku. Kemudian ayat yang berikutnya dikatakan apa? Sukacitaku menjadi sukacitamu, sukacitamu jadi penuh. Filipi 4, bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Dan terus dibaca terus akhirnya damai sejahtera yang melebihi akal budi memelihara hidupmu. Urutannya gitu. Di Galatia dikatakan itu, firman Tuhan di bagian yang lain juga mengatakan itu. Karena memang firman itu sumbernya cuma satu. Jadi ini jantung daripada Mazmur 23. Saya betul-betul mau Bapak Ibu mengerti ini dengan benar. Oke? Nah setelah itu, baru dia kasih ayat yang paling mengerikan, yaitu ayat 4. Ayat 4 mengatakan begini, sekalipun aku berjalan, karena dia udah tenang, dia udah tahu, saya tinggal dalam kasih Tuhan, aku punya damai, aku melekat kepada sumber atas segala sumber, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gak mungkin dia ngomong begini, kalau dia gak beberin dulu, apa yang terjadi sama jiwanya dia sebelumnya. Saya suka dengan Mazmur 131, salah satu contohnya. Dia katakan begini, Daud katakan begini. Aku mendiamkan jiwaku. Wow. Karena jiwa kita ini kan udah penuh sampah. Dari masa lalu dengan kotoran-kotoran dunia yang ada di sekitar kita. Daud katakan aku mendiamkan jiwaku. Bahkan dia katakan aku menyapih jiwaku. Menyapih itu artinya meninggalkan ketergantungan sama susu. Supaya aku bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ayat ini di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, though I walk through the valley of the shadow of death. Sekalipun aku berjalan, walking through, berarti apa? Cuman lewat. Kan pengikut Yesus. Sesekali diajak lewat-lewat tempat-tempatnya gak enak. Tapi dia cuma mau kasih tahu sama kita, dan Daud lagi kasih tahu juga. Kenapa dikatakan lembah bayang-bayang maut? Dia lagi kasih tahu sama kita, bayangan seringkali tampaknya lebih besar daripada aslinya. Iblis suka besar-besarin masalah. Yang kedua, dia selalu katakan apa? Dia katakan begini, di dalam lembah itu ketika ada bayang-bayang itu gak mungkin bisa melukai kamu. Gak ada bapak-bapak meninggal ditabrak bayangan truk, gak ada. Mana ada? Bayangan gak bisa melukai kita. Terus dia lagi kasih tahu lagi sama kita, di dalam lembah segelap itu, kenapa ada bayangan? Berarti ada cahaya. Siapa cahaya itu? Tuhan berjalan bersama dengan kita. Di dalam lembah, segelap apapun dalam hidupmu, makanya ada bayangan. Dan sebagai pengikut Kristus, tangannya yang perkasa memegang tangan kita. Dan seringkali di tempat-tempat seperti itu kita menjerit, takut aku Tuhan.
Disitulah firman-Nya yang menjadi kekuatan dan penopang kehidupan. Selalu akan katakan Roh Kudus yang ada di dalam kita, tenang ya nak, tanganku selalu memegang tanganmu. Gak pernah sedetik pun aku lepaskan. Tapi aku gak bisa lihat ujungnya. Betul, karena firmanku cuma pelita, bukan lampu sorot. Kamu gak bisa lihat ujungnya. Biarkan semua peperangan di depan aku yang lakukan. Kamu stay still di dalam hadirat aku. Itu Tuhan. Jalan sama aku ya nak. Aku hanya bisa lihat hari demi hari Tuhan, gak apa-apa. Yang penting kamu hidupi firmanku, biarkan aku yang berperang bagimu. Aku sudah mendahului kamu dan aku menyertaimu karena aku maha hadir. Pegang tanganku yang perkasa, kita hanya walking through. Itu lembah kekelaman. Ditulis sama seorang bocah yang kira-kira umurnya 19 tahun. Waktu satu pagi dia bangun pagi dan bapaknya Isai bilang begini, hari ini kamu anterin roti sama keju ke lembah Tarbantin, di mana kakak-kakak kamu lagi perang sama Filistin. Apa pak? Roti sama keju. Yang mana itu? Yang bluder cokro tuh ambil. Yang golden cheese itu paling enak emang. Udah pernah coba nggak? Udah pernah juga nggak ke Madiun? Ke bakery-nya? Aduh. Saya kan keluarga saya pemakan roti. Jadi kita kalau reuni keluarga kan di Batu Malang. Kita pernah ke Madiun, kita masuk ke Bluder Cokro. Buka pintunya, baunya bau mentega kan. Itu golden cheese baru keluar dari oven. Sama ponakan saya diambil semuanya. Kruak, semuanya. Dibawain pulang. Di situ saya baru tahu, oh ini golden cheese memang dahsyat. Mungkin itu yang dibawa sama Daud. Dia tanya sama papanya, di mana lembah Tarbantin? Papanya bilang Google Map aja, jangan ribet deh. Dia pergi ke lembah Tarbantin. Di pagi itu, ketika dia bangun pagi, dia mana tahu di hari itu dia akan berhadapan sama Goliat. Dia nggak tahu. Di tanggal 10 Desember 2018, saya mana tahu bahwa malam harinya saya akan pingsan di kamar mandi saya. Dan saya akan berhadapan sama Goliat saya yang namanya kanker darah. Tanggal 9-nya saya di sini, saya berdiri di sini, tanggal 9 Desember 2018, hari Minggu, di Nginden. Saya sudah pendarahan di belakang, saya nggak sadar. Malamnya saya pulang, dijemput istri saya, badan saya cuma meriang. Daud mana tahu bangun pagi. Udah biasa kebiasaan dia mengembalakan kambing dan domba yang nggak begitu banyak kok jumlahnya. Dia bangun pagi dia nggak tahu, bapaknya bilang kamu ke lembah Tarbantin sana anterin roti sama keju. Sampai di sana dia dicemooh sama kakak-kakaknya. Ngapain sih kamu kesini bocah gitu. Tiba-tiba, sebelum dia datang, Goliat itu udah nantangin mereka. Kita nggak usah perang terbuka, ya. Kita duel aja satu sama satu. Kalau kamu kalah, kamu jadi hamba saya, jadi budak saya. Kalau saya kalah, saya jadi budak kamu. Dia begitu percaya diri lah. Pasti menang lah. Mau duel sama siapa dia pasti menang. Dia mikir gitu. Waktu Daud datang, tiba-tiba tantangan itu dibicarakan lagi, dikeluarin lagi sama Goliat. Daud dengar dong. Dia nggak langsung pulang. Dia cuma bawa roti sama keju loh. Dia nggak tahu apa yang terjadi di lembah Tarbantin. 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan katakan begini. Sedang ia berbicara dengan mereka. Sedang Daud lagi berbicara dengan para pasukan yang ada di situ. Tampillah maju pendekar itu. Goliatnya maju lagi. Karena rupanya waktu dia tantangin nggak ada yang respon. Namanya Goliat orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dia tantangin lagi. Nah kali ini Daud mendengarnya. Waktu dia dengar, perhatikan kalimat ini. Ini yang saya katakan dahsyatnya luar biasa. Ada sebuah kalimat yang dia utarakan dan membuat akhirnya dia bisa beraudiensi dengan Raja Saul. Dan kalimat ini kalimat sederhana sebenarnya. Coba lihat ayatnya yang ke-26. Ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Israel? Perhatikan kalimat ini. Ini kalimat yang paling penting. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini?
yang berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kalimat itu adalah kalimat yang membawa Daud beraudiensi dengan Raja Saul, yang akhirnya menjadi sebuah titik di mana akhirnya dia berhadapan sama Goliat. Sekali lagi ya, Daud datang ke lembah Tarbantin hanya bawain roti sama keju, disuruh sama bapaknya untuk bawain untuk kakak-kakaknya. That's it. That's it. Kalimat ini, kalau kita hanya baca sepintas, kita nggak ngerti artinya pasti. Kalau kita nggak pelajari sejarahnya, sunat adalah lambang penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau saya narasikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kira-kira dia ngomong begini. Guys, ngapain kamu takut? Kita kan bangsa bersunat, dia kan enggak. Dan itu diulang-ulang sama dia, dan dia kembali waktu dia akhirnya beraudiensi dengan Raja Saul, itu kalimat yang diulang-ulang sama dia. Dengan kata lain dia kasih tahu begini, guys, dia itu nggak bersunat. Artinya dia tidak memiliki penyertaan Tuhan. Ini semuanya perjanjian lama ya. Perjanjian lama serba fisik. Masuk perjanjian baru nggak gitu lagi. Paulus katakan hatimu yang disunat sekarang. Ya, itu maksudnya semua serba fisik lah. Pengorbanan gak ada artinya tanpa ketaatan. Dulu yang sakral bait Allah, sekarang yang sakral adalah hidup kita. Kita semuanya adalah gereja Tuhan. Ya, ini gedungnya. Kita harus bisa lihat perbedaannya. Nah, waktu dia kasih tahu begitu, dia lagi ngasih tahu begini sama mereka juga. Gini loh guys, kita ini kan bangsa yang bersunat. Berarti kan kita memiliki penyertaan Tuhan. Kalau kamu ngirim pasukan yang paling kurus pun ngelawan Goliat, kamu pasti menang. Karena kamu memiliki penyertaan Tuhan. Itu yang dimaksudkan sama dia. Makanya ya, ini loh. Yang namanya firman. Ada dua orang Kristen perbedaannya. Ada orang Kristen yang hanya ngerti firman. Ada orang Kristen hidupnya dikuasai sama firman. Beda. Makanya saya katakan selalu gini. Kita ini setiap hari yang menentukan kesehatan tubuh kita kan makanan yang kita makan. Betul gak? Saya punya teman yang setiap hari minum Coca-Cola di umur 30-an. Setelah 3 tahun cuci darah Bapak Ibu. Setelah cuci darah 1,5 tahun kemudian dia meninggal. Bayangin pagi sampai malam Coca-Cola. Saya gak katakan kita gak boleh minum Coca-Cola, tapi kan berlebihan. Ya, jadi apa yang kita makan menentukan kesehatan tubuh jasmani. Kita makan gorengan tiap hari menentukan kesehatan tubuh jasmani. Gorengan kita makan tiap hari, wah trans fat namanya, bukan transmart, trans fat. Itu masuk ke dalam tubuh, kelar lah tinggal tunggu waktu aja. Nah masalahnya sekarang kalau masakan gorengan itu kan ada yang kelihatan, ada yang gak kelihatan. Kita kan perlu pengetahuannya. Ayam goreng kelihatan, ikan goreng kelihatan, tempe goreng kelihatan, tahu goreng kelihatan. Ada satu gorengan yang gak kelihatan, namanya donat. Donat itu roti goreng, dia dikemas dengan sangat indah sekali. Apalagi yang namanya triple coklat yang dibuat sama Dunkin Donut. Saya ini suka coklat. Tantangan terberat saya tuh kalau saya lagi ke airport Juanda. Kalau di Juanda di Terminal 1 kan kita biasa taruh itu ya, baggage kita ada cek custom gitu ya. Nah pas kita masuk ke dalam ruang tunggu, itu kalau Batik Air sama Lion beloknya kanan, aman saya. Saya kalau Batik Air, waduh aman deh. Paling-paling di ujung ada Starbucks, udah minum Starbucks aja. Kalau ke kiri itu berarti apa? Naik Garuda, naik Pelita, Citylink. Itu bahaya buat saya, kenapa? Ada Dunkin Donut. Jadi pernah waktu itu first flight in the morning, jam 7 pagi. Harus belok kiri. Saya udah bilang sama diri saya kan suka coklat soalnya. Bill, jangan noleh, lihat terus, jalan ke gate. Jadi saya mulai jalan, saya tahu ada Dunkin di sini. Bahasa roh aja Bill udah jalan terus aja gitu. Selagi saya jalan, Dunkin donatnya triple coklat donatnya manggil saya. Bill, udah lama lo gak ketemu Bill. Bill kuatin iman, jangan noleh. Salahnya dia manggilnya makin merdu. Bill, don't you miss me? Salahnya saya nyautin, yes I miss you. Salahnya saya lihat, yes, aduh.
Bill, liatin aku bentar aja gitu. Bentar ya gitu. Salahnya saya akhirnya ke situ. Saya lihat-lihatan sama dia. Itu kan first flight. Tiba-tiba mulai masuk pikiran-pikiran. Bill, dia baru keluar dari oven loh Bill. Masih panas. Triple coklat ya. Itu rotinya coklat. Atasnya coklat, dalamnya Nutella. Yang tadinya cuma lihat-lihatan. Mbak, dua. Di belakang mbaknya ada mesin kopi. Saya bilang sama mbaknya, Mbak sekalian mbak double shot espresso. Saya ajarin ya, gigit itu triple coklat. Nutella meleleh di mulut toh. Diemin bentar, hajar espresso. Aduh. Siapa aja mau telepon saya, nggak akan saya angkat. Itu momen sangat indah. By the way, doain saya. Karena besok pesawat saya Garuda. Berarti apa? Saya akan lewatin dia. Puji Tuhan ada istri, jadi saya akan suruh dia, tutup kepala. By the way, jangan kasih saya Dunkin Donat ya. Saya pernah khotbah begini dikirimin Dunkit ke kamar hotel. Kalau saya makan semuanya cepat ketemu Yesus, saya masih banyak tugas, udahlah. Kalau saya makan itu tiap hari, bahaya toh. Tapi memang enak. Penasaran ya? Langsung ada yang buka GoFood, gue pesen buat ntar siang. Ini yang dikatakan sama Daud ketika dipanggil sama Goliat, sama Saul. Dia bilang begini sama Saul. Perhatikan ini. Ini sungguh indah. Ayat 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukan kepada Saul. Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul. Baru dipanggil ya. Baru dipanggil loh. Setelah didengar kalimatnya, dipanggil. Kenapa dipanggil? Gini. Ada orang yang cuma ngerti firman. Terus dia takut hidupnya. Terus tiba-tiba ada temennya yang hidupnya dikuasai sama firman ngomong gini. Kamu tuh ngapain takut sih? Kan ada ayat firman Tuhan begini. Terus temennya bilang gini. Iya sih, aku tahu. Tapi kenapa ya ketika kamu ngomong kok beda? Yang temennya ini, yang lagi sedih ini, lagi kebingungan, cuman ngerti firman. Temennya hidupnya dikuasai sama firman. Ketika ngomong beda, ada urapan yang luar biasa. Itu Daud. Sekarang saya tanya, apakah bangsa Israel tahu kebenaran itu? Mereka tahu kok, mereka bangsa bersunat, mereka tahu mereka punya penyertaan Tuhan, tapi mereka tidak hidupnya tidak dikuasai sama kebenaran itu. Memerlukan seorang bocah yang membuka pikiran mereka, sampai-sampai gara-gara kalimat itu dia beraudiensi dengan Raja Saul. Dan waktu dia sampai kepada Raja Saul, berkatalah Daud kepada Saul, dia nggak wasting time. Dia katakan begini, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Karena siapa? Karena Goliat. Jangan tawar hati Raja, karena Raja juga cemas. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wow. Bapak Ibu, dia ditanya kredibilitasnya. Dia cuma bilang gini, Raja, saya udah biasa merobek rahang singa dan beruang. Dan mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak bersunat. Makanya saya berani. Dan dia katakan begini, Goliat juga sama. Dia juga gak bersunat, bentuknya aja beda. Bentuknya raksasa, udah beda, gak bersunat juga. Gak ada takutnya nih bocah. Bapak Ibu, nasib sebuah bangsa. Perhatikan baik-baik, nasib sebuah bangsa. Diserahkan kepada bocah yang kira-kira umurnya 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju. Coba, kalau dia kalah mereka jadi budak loh. Nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah ini. Kenapa? Karena hidupnya dikuasai firman. Raja Saul bilang gini, udahlah, you take care of it. Kamu maju deh sana. Dikasih baju perang, dia mau gak? Gak mau. Dia bilang gini, keberatan Raja, aku gak bisa gerak. Jadi kamu mau bawa apa? 5 batu, umban, tas kecil buat batu, sama tongkat. Diketawain sama Goliat. Tetapi di dalam benak bocah ini, dia pasti akan mengatakan begini, apapun kecil di tangan saya, kalau bermitra dengan Tuhan, pasti jadi perkara besar. Hari ini, kalau kita katakan saya hanya punya air mata,
saya hanya punya dengkul untuk berdoa. Kalau saya bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Kenapa 5 batu? Nanti Bapak Ibu baca di 2 Tawarikh, 2 Samuel maksud saya. Di ayat di pasal 21 kalau nggak salah. Goliat dicatat di situ punya 4 saudara. 4 saudara. Jadi berarti di dalam benaknya dia. Di dalam benaknya dia. Kalau sampai saudaranya nongol, raksasa semua toh. 1 batu buat 1 raksasa. Berarti apa? 1 batu mematikan 1 raksasa. Tidak akan miss. Itu Daud. Segitu percayanya dia sama kuasa Tuhan. Dan dia katakan kepada Goliat, aku datang di atas nama Tuhanku. Itu makanya dia tulis. Lembaga hatinya penuh dengan perhitungan yang luar biasa. Dia mengambil keputusannya benar. Karena dia maju ke dalam medan pertempuran dengan damai Tuhan di dalamnya. Pengambilan keputusannya benar. Makanya di ayat yang kelima dia disambung lagi ditulis begini. Ayat yang sungguh indah. Dia katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Urapan dengan minyak itu adalah urapan Tuhan. Dan ketika engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, perhatikan kata lehem. Kata lehem di dalam bahasa Ibrani. Kalau Bapak Ibu pernah ke Bethlehem itu artinya rumah roti. Lehem itu memiliki 2 arti. Arti yang satu roti, arti yang satunya lagi perang. Jadi Tuhan lagi kasih tahu gini sama kita kalau ada masalah. Kamu makan nak. Artinya apa? Kalau orang ada masalah bisa makan dan bisa tidur. Berarti jiwanya tenang. Makan ya nak. Selama peperangan ini kenapa? Aku yang perang buat kamu. Kamu lehem. Kamu makan. Aku juga lehem. Tapi aku perang buat kamu. Saya kena penyakit kanker. Dokter bilang ini gak akan bisa makan pak. Bapak akan muntah-muntah. Bapak nanti masukkan makannya lewat infus saja. Saya pasien pertama dari dokter itu. Yang setiap hari gak pernah muntah, makan lahapnya luar biasa. Saya punya foto makan ayam goreng, bukan ayam goreng, ayam bakar. Ayam bakar 2 porsi. Sementara ada 3 selang nancep di sini. Kemo, transfusi darah, dan satunya antibiotik selang masuk ke sini. Di foto sama istri saya, nangis saya. Sambil baca ayat ini, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Kata hidangan di dalam bahasa Inggrisnya feast. Bukan sekedar piring, buffet. Itu yang dia lagi kasih tahu sama kita. Di dalam peperanganmu, engkau dibiarkan makan sama dia. Di hadapan lawanmu. Dokter nutrisi datang. Dia senang saya bisa makan. Dia kasih tahu beberan makanan-makanan yang boleh dimakan. Yang pertama saya langsung tanya, boleh babi gak? Tahu gak dia bilang apa? Ini pasti akan membuat banyak hati bergembira hari ini. Karena dia bilang begini, Pak, dokter nutrisi ya. Kalau di atas meja ada babi dan ada sapi, pilih babi. Saya tanya gini, kenapa? Karena itu daging putih pak. Dan fatnya itu kolagen. Apalagi kaki babi itu full of kolagen pak. Betul jangan terlalu banyak. Tapi itu lebih baik daripada sapi. Saya mengangkat tangan saya memuji Tuhan. Saya katakan Tuhan terima kasih. Karena apa? Karena apa? Saya sama babi best friend. Dan makin best friend sekarang. Kan seneng kan dengarnya kan? Pulang makan babi semua. Dan yang terakhir dia katakan apa? Daud katakan apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya tutup dengan ini. Saya suka main Lego. Ada yang suka Lego? Saya suka buat Lego lah. Jadi satu hari, ini beberapa tahun lalu ya. Saya lagi ngomong sama anak, cuman anak saya sama istri saya yang tahu. Saya bilang gini sama mereka di kamar malam. Karena ada Legonya, baru keluar Legonya. Saya bilang mana saya, ih keren banget nih Lego nih, saya bilang gini. Mobil Range Rover besar gitu. Aduh mahal ya dek, saya bilang gitu. Mahal banget harganya, saya bilang gitu. Udahlah, cuman suka aja gitu. Udahlah, mahal. Satu hari, berapa hari setelah itu di mobil lagi pulang sama istri saya. Jam 9 malam di mobil pulang dari pelayanan di hari kerja. Lagi on the way pulang di mobil saya ngomong lagi, kenapa ya tuh Lego aku kepikiran terus, keren banget ya. Iyalah tapi mahal kata istri saya gitu. Kita pulang udah kita gak ngomongin lagi. Jam 10 sampai rumah ditelepon sama teman saya. Random teman saya gak mungkin angkat telepon kalau gak saya kenal. Jam 10. Bill, di rumah gak? Iya. Mau tidur gak? Bentar lagi. Jangan tidur dulu bentar ya. Gue mau kirimin sesuatu karena dia mau pergi keluar kota.
Daripada ntar lupa, gue kirimin. Jam 11 malam ada mobil datang. Kirimin bingkisan besar. Saya nggak tahu apa dibungkus. Saya buka di living room saya. Persis Lego yang saya mau. Saya bilang gini sama istri saya, kamu kasih tahu dia? Enggak. Anak saya juga gak kenal sama dia. Saya telepon. Kamu tahu dari mana? Saya pengen Lego. Nggak tahu, random aja pengen beliin buat kamu. Kok bisa persis? Itu saya mau. Oh puji Tuhan kalau gitu, dia bilang gitu. Saya cuma mau kasih tahu ini loh. Itu bukan kebutuhan, itu cuma keinginan. Kalau sampai keinginan aja sedetail itu Tuhan perhatikan, apalagi kebutuhan kita Bapak Ibu. Sedetail itu. Setelah itu bagian istri saya. Berapa bulan setelah itu istri saya dapat telepon dari temannya. Bu, Ci, lo bulan April tanggal sekian-sekian ada waktu nggak? Kenapa? Karena gini, gue beliin penginapan di Ubud ya, buat orang tua 2 malam, 3 hari 2 malam di sebuah villa, belakangnya tuh hutan sawah bagus banget. Cuman gue salah pencet bulan. Harusnya kan bulan Mei, salah pencet jadi bulan April. Yang tadinya weekend jadi tengah minggu di bulan April. Orang tua nggak bisa pergi dan nggak bisa di refund. Ya udah, aku tergerak pengen kasih kamu aja. Tanya Billy deh, dia di tengah-tengah minggu ada jadwal nggak? Istri saya tanya saya, persis saya kosong. Kosong, bisa kosong pokoknya. Terus akhirnya temannya bilang gini, udah deh karena salah aku yang beliin tiket pesawat sekalian. Udah gitu kan dari Ngurah Rai ke Ubud kan jauh, ntar aku sediain mobilnya, kamu bawa koper aja ke sana. Kita pergi, singkat cerita kita pergi ke sana, kita buka tuh villa, belakangnya hutan, sawah, sungai, burung berterbangan di mana-mana. Istri saya langsung duduk dan nangis. Saya langsung tanya gini, kenapa? Kamu mau pulang gak betah? Bukan. Tahu gak dibilang ini? Nah ini lebih luar biasa lagi, saya gak tahu soalnya. Bill, di awal tahun aku tuh sempat berdoa sama Tuhan. Tuhan, pengen deh liburan sama suamiku berduaan aja. Kan kita sibuk banget soalnya akhir-akhir ini Tuhan. Pengen berduaan aja sama dia di sebuah tempat yang belakangnya cuman sawah. Kita cuman di situ aja, gak usah kemana-mana. Pengen relaxing berduaan aja. 3 hari 2 malam. Dia ngomong gitu. Kok bisa persis ya dapatnya 3 hari 2 malam, dia bilang gitu. Waktu saya dengar itu, saya langsung gini, ih sayang ya, kenapa gak bilang seminggu sama Tuhan? Gak bercanda. Saya cuma mau tutup dengan ini. Itu semuanya Lego lah, villa lah, itu cuma keinginan toh. Kalau sampai sedetail itu Tuhan pelihara, apalagi kebutuhan kita. Karena kebajikan dan kemurahan mengikuti orang-orang percaya. Yes, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini, berterima kasih buat pengertian tentang Mazmur 23. Kami percaya hari ini kami dimerdekakan karena kami adalah domba-domba yang digembalakan oleh gembala yang agung, di mana kami tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Kami dipimpin ke dalam damai sejahtera Tuhan, jiwa kami tenang, jiwa kami segar, pengambilan keputusan kami benar, dan apapun masalah kehidupan kami tahu kebenaran firman Tuhan menguasai hidup kami. Kami bisa makan, kami bisa tidur Tuhan ketika ada masalah. Karena Tuhan yang memelihara kami. Dan kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami. Meteraikan firman ini. Karena kami juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik. Aku serahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Dan juga hidup bangsa ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bangsa ini terus menjadi jaya. Karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa di dalamnya. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati.